pendeta saya tuh mantan muslim, wakil gembalanya juga dulu seorang muslim. Dua-duanya ini dulu orang muslim. Ya, mantan muslim terus jadi pendeta. Selama saya bergereja menjadi Kristen, saya tidak pernah dengar mereka tuh membahas Islam, apalagi Muhammad, Pak. Tapi kalau Bapak perhatikan, di dalam masjid-masjid, mereka itu mengumandangkan bahwa orang Kristen itu kafir. Bapak tahu nggak itu ayatnya? Saya suatu saat nih Pak, saya tuh nggak percaya. Saya tuh punya teman Pak. Saya waktu itu ke Jakarta, saya punya teman. Dia tuh cerita sama saya begini. Kamu tahu nggak, Sof? Rumahku itu dekat masjid. Setiap Jumat, pada waktu itu zaman masih Ahok. Ahok lagi gempar-gemparnya. Setiap Jumat, teman saya nih Pak, teman baik saya. Dia bilang begini, itu toa masjid itu diarahkan ke rumahnya karena dia tahu tuh yang punya orang Kristen. Lalu dia bilang nih, Sof, kamu tahu nggak apa yang mereka khotbahkan di masjid kalau hari Jumat? Nggak tahu, karena rumah gue jauh dari masjid. Nggak dengar gue kalau mereka khotbah apa. Wah, kalau ngata-ngatain orang Kristen, Sof. Jadi mereka, di dalam Quran, Pak, dikatakan kita ini seburuk-buruknya binatang. Bapak tahu nggak itu? Orang Kristen itu dikatakan seburuk-buruknya binatang. Bapak tahu nggak di dalam Quran? Nggak Tapi tahu. kalau saya tidak persoalkan itulah yang penting. Walaupun Ya, orang sebentar Pak, merendahkan sebentar Pak kita, Raka, sebentar. tidak Saya kasih apa. tahu Bapak ini, bedanya ajaran Islam dengan Alkitab. Suatu saat, saya itu lagi mau ketemu klien saya pas hari Jumat. Karena itu waktu itu jam 12 siang, saya berhenti makan di sebuah warung karena mereka masih Jumatan. Ya. Lalu depan warung itu, Pak, itu ada masjid kebetulan di situ. Dan ketika mereka khotbah hari Jumat, itu toaknya disentorkan di situ. Jadi ini masjid depannya, saya lagi makan di warung itu di seberang. Seberang, saya tuh lagi nunggu. Karena waktu itu Jumatan, saya nggak bisa ketemu dengan klien saya harus menunggu sampai mereka selesai Jumatan. Saya makan, siang-siang waktu itu. Lalu kemudian saya dengar sendiri, Pak, apa yang dikhotbahkan di masjid itu. Orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Mereka ini orang kafir. Baru sejak saat itu saya tahu, Pak. Saya penasaran. Apa sih isi Quran dan isi kitab-kitab mereka ini kok bisa mengatakan kita ini orang kafir? Ya, nah ini karena kepolosan Bapak memang nggak ngerti apa-apa. Ya, Tapi kan Bu nah. Sufia, kita dari Katolik tuh pastor mengajarkan kita Loh untuk iya kerendahan Pak, kalau hati. orang Katolik mah kagak Jadi ngerti. walaupun Pak orang mengatai Rafael, kita kafir kah apakah, Pak biarlah dia Rafael, berkata. pastor-pastor Anda di Katolik itu tidak belajar tentang Islam, Pak. Ya, memang kami Nggak tidak belajar tentang belajar. iman dari Iya, nggak selain dari belajar. Katolik, tidak ada. Saya kasih tahu Kami Bapak, Pak. belajar. Bapak tahu Kami namanya cukup belajar Katolik. Baik, Bapak tahu namanya Teresia Pardede? Bapak tahu kenal namanya Tere Pardede, Teresia Pardede? Kenal? Tidak, Tere tidak. Pardede itu dulunya Katolik. Lalu ketika dia bergaul dengan Islam, Islam nanya sama ini, Tere, apa Yesus itu Tuhan? Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus itu berdoa kepada Tuhan? Tuhan yang mana lagi katanya? Lalu Tere Pardede ini tanya sama pasturnya, karena Tere ini orang Katolik, Pak. Dia tanya sama pasturnya, sama suster, pastor sama suster nggak bisa jawab, Pak. Kalau Yesus Tuhan, kenapa kepada siapa dia berdoa? Itu nggak bisa jawab. Murtad masuk Islam jadi mualaf, Pak. Oke, saya turunkan ya, Pak. Terima kasih atas nasihatnya. Ya, itulah teman-teman orang-orang yang polos-polos. Iya, ini Handono. Kebanyakan memang ya. Karena apa? Karena pengajaran ini, apologet, saya kasih tahu Anda. Ada 5 jawatan karunia yang Roh Kudus berikan untuk melengkapi apa yang ada di gereja. Rasul, nabi, pengajar, gembala, apalagi. Ada 5 jawatan di gereja, saya lupa terus. Rasul, 5 jawatan gereja nih ya. Dalam gereja. Ini fungsi-fungsi di dalam pelayanan ya, teman-teman ya. Dikatakan begini, dan mereka memberikan kepadamu baik rasul-rasul, nabi-nabi, apalagi gembala, apalagi teman-teman. Ini yang dilengkapi. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Ya, nah kadang-kadang gereja ini
Tidak berfungsi semua. Ada gereja itu nggak paham urapan kenabian. Jadi suara kenabian itu nggak ada. Jadi ibadahnya merupakan satu ritual agamawi yang rutin setiap minggu. Karunia kenabiannya nggak jalan di dalam gereja itu. Sehingga ibadahnya itu menjadi ibadah yang apa namanya? Apa namanya? Diseragamkan. Khotbahnya itu seragam terus tuh setiap minggu. Ya, di semua cabangnya seragam. Urapan kenabiannya nggak jalan di gereja itu. Ada yang urapan gembalanya nggak jalan. Ya, tapi urapan musiknya jalan luar biasa. Lagu-lagunya terkenal. Tapi penggembalaannya kurang. Ada gereja yang penggembalaannya kuat. Tapi pengajarannya kurang. Ya, kelima jawatan ini itu adalah karya Roh Kudus di dalam satu roh yang sama, satu iman yang sama. Nah, apologet di mana? Apologet adalah memperlengkapi gereja di dalam hal pengajaran. Itu tadi loh. Bapak tadi, ya Bu Sofi kita di sini toleransi ya. Mereka kita kasih sapi kita. Kenapa? Karena sebenarnya mereka nggak ngerti apa-apa. Ya, kenapa? Ya memang pastor pendeta itu mereka nggak ngerti tentang Islam, nggak pernah baca Quran. Nggak heran saya, karena saya dulu juga begitu. Saya dulu teman-teman nggak tahu apa-apa tentang Islam. Ya, jadi ketika ditanya Allah, kenapa Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Nggak ngerti juga saya jawabannya. Tere Pardede itu murtad, gara-gara pastor sama suster biarawati itu nggak bisa jawab. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus berdoa kepada Tuhan? Nggak bisa dijawab itu. Mereka nggak bisa menjelaskan Alkitab secara komprehensif. Mereka tidak ngerti kenapa Yesus disebut Mesias. Ini diajarin nggak di gereja? Jarang gereja ngajarin itu. Oh, kalau nggak percaya saya tanya, coba satu orang kesenaik saya tanya, Mesias itu artinya apa? Pak Chris Simon, Bapak Muslim Kristen Pak, silahkan open cam. Shalom Bu Sofi. Shalom. Shalom Pak Chris, dari mana Pak Chris? Dari Jawa Timur. Jawa Timur, silakan. Ada yang mau Bapak tanggapi? Bu Sofi, saya mau boleh tanya enggak? Saya pengen tahu apa? Saya mau dengar hikmat dari Bu Sofi masalah hujat tentang Roh Kudus, hujat kepada Roh Kudus. Dan juga masalah dosa yang mendatangkan maut itu sama enggak sama hujat? Sama hujat dengan Roh Kudus? Atau itu dua hal yang berbeda atau sama? Saya ingin dengar hikmat dari Bu Sofi. Ya, kita lihat dulu ayatnya ya. Yesus sendiri mengatakan bahwa dosa apapun yang kamu perbuat, hujat apapun yang kamu lontarkan kepada sang anak manusia, yaitu Yesus, akan diampuni. Itu. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. The very essence daripada Roh Allah itu sendiri. Apa artinya menghujat Roh Kudus? Artinya ketika kita sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus, kemudian kita murtad. Kita melawan itu. Makanya Rasul Petrus di dalam kitabnya mengatakan, kalau kamu murtad, setelah kamu menerima karunia-karunia roh, kamu mengecap karunia-karunia keselamatan dari Allah, maka kamu nggak bisa lagi diselamatkan, Pak. Jadi ada orang-orang tuh yang murtad. Apa menghujat Roh Kudus? Artinya Anda tidak percaya kepada karya Roh Kudus, ya. Anda tidak taat kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu diberikan Yesus kepada kita, gerejanya. Nah, ada gereja yang justru malah menolak karunia Roh Kudus ini. Nggak percaya. Memang Alkitab mengatakan karunia-karunia roh ini harus diuji, Pak. Tidak semua. Ada yang pura-pura bisa bahasa roh, betul? Ada yang pura-pura bernubuat. Nubuatan pun harus diuji, betul. Tetapi kita jangan sampai menolak kasih karunia dan karya Roh Kudus ini. Itu penghujatan terhadap karya Roh Kudus. Ya, karena Allah itu sampai sekarang berkarya di tengah-tengah kita melalui Roh Kudusnya. Kalau tidak ada Roh Kudus di tengah-tengah kita, maka kerajaan Allah itu tidak ada di dalam kita, Pak. Ya, jangan sampai Anda menolak karunia-karunia itu lalu menghakimi pekerjaan-pekerjaan yang Roh Kudus lakukan. Ya, sebagai contoh misalnya, saya kasih Anda contoh penghujatan kepada Roh Kudus. Ketika Yesus mengusir seorang yang kerasukan setan, ya, kemudian orang-orang Yahudi menuduh dia mengusir dengan kuasa setan, dengan kuasa Beelzebul. Lalu Yesus berkata, kerajaan itu nggak bisa terpecah-pecah. Kalau terpecah dia bubar. Ya, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu turun ke atasmu.
Ya, itu salah satu contoh penghujatan terhadap karya keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan di dalam Alkitab kita dikatakan Roh Kudus itu mengerjakan juga karya keselamatan melalui kelahiran baru dan pembaptisan. Ayatnya di mana? Di Titus pasal yang ketiga. Kita lihat karya Roh Kudus. Ya, Titus pasal yang ketiga. Kita lihat, Pak. Tetapi, ini Titus pasal 3 ayat yang keempat ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini menciptakan di dalam diri kita namanya manusia baru. Kita menjadi ciptaan manusia yang baru. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita melalui Yesus Kristus, yaitu juru selamat kita. Supaya sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia kita berhak mendapatkan hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, menolak pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu salah satunya adalah menghujat Roh Kudus itu sendiri. Menolak keselamatan. Ya, hukumannya apa, Pak? Nggak bisa diampuni. Neraka kekal. Kematian kekal. Oh, berarti apakah itu sama dengan dosa yang mendatangkan maut, Bu Sofi? Ya, dosa yang mendatangkan maut salah satunya adalah menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni lagi. Jadi berhati-hati, terutama bagi teman-teman muslim yang tidak tahu tentang Roh Kudus, kemudian mereka berkata-kata tentang sesuatu yang mereka tidak ketahui. Kalau mereka menghina Tuhan Yesus, Yesus itu dipenteng, kemudian ditelanjangi, Yesus itu pokoknya apapun lah yang mereka katakan. Berarti intinya gini ya Bu Sofi ya. Berarti intinya bukan menghujat secara pribadinya kepada pribadi Roh Kudusnya, bukan itu yang dimaksud ya? Ya, pekerjaan Roh Allah itu yang mereka hujat. Iya, pekerjaannya berarti bukan pribadinya. Ya, pribadinya juga sama, Pak. Menghujat pekerjaannya sama dengan menghujat pribadinya. Nggak, maksudnya Sama, gini. nggak bisa dipisahkan. Kalau ada orang yang menghujat gini, oh dasar Roh Kudus kurang ajar, ya itu menghujat atau enggak? Oh, ya jelas termasuk dong. Ya. Contohnya di Kisah Rasul pasal yang kelima, Pak. Bukan hanya menghujat Roh Kudus. Kita lihat ini dosa yang tidak bisa diampuni atau dosa yang mendatangkan maut. Coba kita lihat. Kisah Rasul pasal yang kelima. Ini ngeri sekali sih. Maka kita harus hati-hati ya, Pak ya. Kisah Rasul pasal yang kelima tentang Ananias dan Safira. Bapak pernah dengar itu? Iya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Saya bacakan Anda. Bagaimana dosa yang mendatangkan maut ini. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lainnya lagi diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata apa? Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya juga tetap dalam kuasamu? Jadi kalau kamu harus dikasih separuh, bilang aja terus terang. Nah, lalu Petrus berkata begini, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Mati langsung. Ini dosa yang mendatangkan kematian, mendatangkan maut, Pak. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, istrinya masuk, Pak. Istri Ananias masuk, tetapi tidak tahu kalau suaminya sudah meninggal. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, pada bohong ini. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu, berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ini dosa yang mendatangkan maut, mencobai roh Tuhan. Berarti dengan kata lain, ya Bu Sofi ya. Dengan kata lain, kalau kita itu mengerti kebenaran, tapi kita tidak melakukan kebenaran itu, berarti itu salah satu juga penghujatan kepada Roh Kudus berarti. Ya, mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Paham, Ya, Pak? terima kasih ya Bu Sofi ya buat hikmatnya ya. Ya,
Oke, shalom ya Pak ya. Thank you ya. Nah, shalom. Semangat terus ya Bu Sofi ya. Ya, thank you buat supportnya. Di tap 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 layarnya guys. Iya. Saya lagi nunggu. TikTok, silakan open cam. Kamu Muslim Kristen? Shalom, Bu Copi. Iya, Muslim Kristen Pak. Aku padamu Bu Copi. Au, au, au. Ya Bapak Muslim Kristen Pak. Ini mulu. Bapak Muslim Kristen. Saya Kristen Bu Copi. Ya, bisa open cam Pak? Nggak bisa. Nah itulah. Ini akun baru. Tapi yang aku Bapak mau padamu Bu sampaikan? Copi. Bu Copi, Ya, aku itu padamu. aja. Itu aja Au, Pak. au, Ada lagi yang mau au. ditanyakan? Kamu cantik sih, Bu Copi. Ya, thank you, thank you. Itu aja Pak. Udah nggak ada lagi nih. Udah ngomong itu doang. Oke, saya turun dulu ya Pak ya. Kalau nggak ada yang mau diomongin. Mana ya? Saya lupa nih teman-teman. Ayatnya. At-Taubah 123. Siapa nih namanya? Pak Stepeng. Bapak Muslim Kristen silakan open cam Pak. Jangan Bu Sopi, Bu nanya aja Bu. Bapak Muslim apa Kristen Pak? Kristen. Oh, kenapa Pak? Takut digeruduk Pak? Iya. Tahu aja Bu. Nanya apa? Bu, mau tanya itu Bu, roh insaninya Yesus ada nggak? Di dalam diri Yesus tidak pernah disebutkan namanya roh insani dan sebagainya, nggak ada. Yang ada adalah roh anaknya, roh Kristus, roh Allah. Paham Pak? Paham. Ya, itu aja. Berarti tidak ada roh kemanusiaan Yesus ya Bu Sopi? Nggak tahu saya, nggak disebutin. Tidak disebutkan di dalam Alkitab kita. Di dalam Alkitab disebutkan roh anaknya. Dikatakan ini, jikalau roh anaknya itu ada di dalam kita, maka kita bisa berkata ya Aba ya Bapa. Roh yang sama yang ada di dalam Kristus ada juga di dalam diri kita. Paham? Paham. Nah, jadi jangan sesuatu yang nggak ada di dalam Alkitab jangan ditambah-tambahin. Nggak tertulis di dalam Alkitab. Yang menderita kedagingan Yesus, roh itu atau bukan Bu? Bukan ya? Roh nggak pernah menderita Pak. Roh kan nggak bisa disalib. Roh itu nggak bisa disalib Pak. Bapak hanya bisa membunuh tubuh. Betul? Iya, roh yang menghidupkan. Berarti Roh itu dari... nggak bisa Bapak sakiti, tidak bisa dibunuh, tidak bisa ditusuk paku. Paham? Paham. Hanya daging. Hanya yang punya tubuh dari materi inilah yang bisa mati. Roh nggak bisa mati. Roh nggak bisa dibunuh. Daging bisa merasakan sakit, bisa merasakan kesakitan karena ada roh Bu? Enggak, karena ada jiwa Pak. Oh. Jiwa itu merupakan tali pengikat antara roh dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita sakit, itu yang merasakan jiwa kita, bukan roh kita. Roh kita nggak kerasa apa-apa. Roh kita, saya kasih tahu Anda Pak, roh kita itu adalah penghubung antara kita dengan Allah. Roh ketemu roh. Maka dikatakan kalau kamu menyembah Allah, hendaklah kamu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Allah kita itu roh. Roh itu adalah ya media kita untuk kita bisa menyembah Allah. Karena Allah itu roh, maka roh Allah ada di dalam kita supaya kita itu bisa mengenali Dia. Jadi roh itu adalah kesadaran diri kita akan Allah. Paham? Jiwa, saya tahu Anda, jiwa itu merupakan kesadaran akan diri kita sendiri. Saya sadar saya perempuan, kemudian kalau saya dekatkan tangan saya ke kompor, panas. Itu antara jiwa dengan tubuh kita connect. Paham ya? Tapi roh tidak. Nah, roh itu connectnya sama jiwa kita. Jadi jiwa itu merupakan tali pengikat penghubung antara roh dengan tubuh. Itu yang mengikat jiwa kita. Jiwa kita bisa berkoneksi dengan roh kita. Makanya kalau roh kita itu dijamah Tuhan, kita bisa menangis tuh, jiwa kita terharu. Ya.
Begitu juga dengan jiwa kita tuh bisa connect sama tubuh kita. Tapi tubuh tidak ada hubungannya sama roh. Roh itu nggak bisa disalib, nggak bisa mati. Paham ya? Yang tali penghubungnya itu jiwa kita. Nah, jadi ketika kita itu merasakan kesakitan, yang merasakan kesakitan itu adalah apa? Jiwa kita. Karena di dalam jiwa itu adalah emosi, ada kehendak, apalagi ada kecerdasan kita, segala macam. Jiwa adalah kesadaran kita akan diri sendiri, roh kesadaran kita akan Tuhan, tubuh adalah kesadaran saya akan sekeliling saya. Jadi saya bisa meraba ini, benda-benda yang materi ini karena ada tubuh saya. Kalau roh nggak bisa. Roh tuh nggak bisa. Roh itu dia tidak bisa. Kesadaran akal lingkup tuh nggak bisa, Pak. Dia nggak bisa pegang ini loh, nggak bisa. Roh itu tembus. Dia dimensi lain. Roh itu dimensi lain. Jadi roh itu adalah dimensi roh, tubuh kita dimensi materi, tapi jiwa itu yang menghubungkan keduanya ini. Logos. Itulah sebabnya Yesus sama, Pak. Yesus sebagai firman Allah, sebagai logos, dia itu penghubung antara dimensi roh dengan dimensi materi kita. Itu penghubungnya Yesus. Paham? Paham, paham. Oke, sudah ya Pak ya? Nah, terakhir Bu Sophie. Apa? Terakhir. Jiwa kapan dalam penciptaan jiwa kapan diberikan? Jiwa sama dengan roh, dibentuk di yatsar di dalam tubuh Adam. Paham? Ayatnya Bu, ada Bu? Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Oke, makasih Bu. Oke. Open cam ya. Bagikan. Ya, harus tembus ini ke 100.000 nih followernya Sofia Al-Hayat. Ini akun TikTok saya terbesar. Kalau Anda mau ikuti YouTube-nya, Anda ketinggalan, Anda klik di akun TikTok ini, ada link langsung nyambung ke YouTube saya. Itu YouTube saya ada 4, yaitu nyambung ke YouTube saya yang paling besar. Paham ya? Ya, memang orang kesini memang banyak yang nggak paham, jadi ya maklum. Ada banyak yang naik ke komalnya Bang Edis masih bingung menjelaskan Trinitas, teman-teman. Kenapa? Kemarin ada yang tanya naik ke komalnya Bang Edis, Trinitas nggak tahu menjelaskan, kemudian dia tidak tahu di mana Yesus berkata akulah Tuhan katanya. Nah, jadi ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Mereka tuh senangnya lihat perdebatan-perdebatan, tapi kalau diajar itu nggak dengerin. Karena Anda itu kalau di gereja tidur dan ngantuk, ya apa enggak? Banyak nih teman-teman Kristen itu ke gereja, itu di gereja tidur, ngantuk. Loh iya, saya tahu sendiri itu. Ya, nanti tiba-tiba waktu kolektor persembahan dibuka. Bangun, bangun, bangun. Udah kolektor nih, udah doa berkat. Makanya nggak dengerin kalian kalau di gereja. Pendeta ngomong apa, kalian nggak ngerti. Di mana Yesus berkata, akulah Tuhan. Bingung ditanyain, apa itu Trinitas, katanya kita menyembah 3 Tuhan. Bingung, kenapa? Karena kalau di gereja tidur. Ya, sama seperti Muslim. Kenapa? Karena mereka nggak pernah baca kitab-kitabnya. Jadi jangan kita sebagai orang Kristen juga sama seperti Muslim. Ya, jangan kebotolan ditambah-tambahin, teman-teman. Ya, botol jangan ditambah. Nah, ya. Begitu teman-teman. Nih ya, nih. Kita lihat ya. Siapa wanita yang separuh akal? Wanita separuh akal. Loh, kenapa bukanya begitu? Ampun suhu lidah. Aku lagi makan lele semua. Dita, setelah ini kau keluar. Kami mau main sama Lina berdua. Ya, jadi sekarang ini memang pengajian ini lucu-lucu ya. Nih, lihat ini. Kita lihat ini salah satu. Pemakan anjing. Ini salah satu penghujat. Ajaran. Open cam-nya silakan. Silakan open cam. Ada Muslim Kristen, Pak? Iya, kita turunin ya. Nggak bisa open cam. Jadi biasanya Muslim itu memang ya namanya juga penghujat ya teman-teman ya. Makanya saya katakan teman-teman, saya selama belasan tahun jadi Kristen, saya tuh nggak pernah dengar di gereja pendeta tuh bahas Islam. Tapi Muslim itu sukanya bahas Alkitab.
Betul, di masjid-masjid itu yang dibawa Alkitab, yang dibahas Rasul Paulus. Lo Rasul Paulus itu rasul saya. Kamu jangan bilang ya, anjing. Ya, kamu jangan bilang saya takut. Kamu nggak open camp. Naik ke Komal saya open camp, jangan kamu bilang takut. Ya, kalau takut saya nggak open camp. Ya, naik ke Komal saya syaratnya satu, harus open camp. Kamu tidak open camp, saya turunkan kamu. Yang nggak bisa open camp nggak bisa naik ke Komal saya. Ya, ini sama nggak bisa open camp. Ya, turun aja. Ya, nggak apa-apa, saya sabar cari yang bisa open camp, teman-teman. Ya. Anda yang tidak open camp kok Anda yang takut. Ini kita lihat ini. Apa katanya tadi RK ya. RK ini katanya didatangi orang yang dari pemerintah katanya mengatakan. Nih kita lihat ya. Saya naik ke Komal A dan B. Saya ditolak di sana, saya ditolak di sini. Jadi maksudnya pesannya Pak, barangkali lah Pak, dimohon gitu ya. Bahaslah kitabnya masing-masing, bahaslah umatnya masing-masing, tanpa menghujat. Karena hujatan itu sudah meracuni dan sekarang di pemerintahan tuh Pak, sekarang scroll begitu di handphone para karyawan itu pegawai isinya komal-komal seperti ini Pak. Tapi kita tidak melarang. Jadi sekarang itu teman-teman, pihak pemerintah ya sudah menyadari betapa orang Kristen itu akan bangkit dan melawan. Jangan Anda kira kami orang Kristen di Indonesia bertahun-tahun bisa kalian injak-injak. Ya, jangan Anda kira Anda bisa ngebom gereja saya. Ya, Anda bisa membubarkan ibadah-ibadah kekristenan. Ya, saya dengar sendiri tuh kemarin bahkan ada yang cerita sama saya dulu Bu, waktu kita persekutuan doa di rumah nih Bu, lagi persekutuan doa. Itu dipaku dari luar pakai kayu Bu. Jadi kami nggak bisa keluar lewat pintu, kami jebol atap, kami keluar lewat atap, bayangin. Jahatnya orang-orang Islam ini. Jangan kira kalian, ketika kalian mencoba menghijaukan Papua, mencoba menghijaukan Nias dan NTT, kami orang Kristen, kami diam saja. Jangan kira kalian bisa menindas seenak-enaknya dengan menggunakan corong toa, lalu di toa masjid kalian, bisa kalian mengkafir-kafirkan orang Kristen. Saya dengar pakai kuping saya sendiri. Dengar ya, dulu saya dengar dari teman saya, waktu saya ke Jakarta, dia bilang, Sof, rumahku dekat masjid, kamu tahu nggak kalau Jumatan, itu toanya disentor ke rumah gue. Lu tahu nggak kalau mereka, waktu itu saya belum masuk apologet, saya belum jadi apologet itu teman-teman. Saya belum masuk YouTube, saya belum punya channel YouTube waktu itu. Ya, sebelum COVID, sebelum tahun 2019. Lalu dia bilang sama gini, lu tahu nggak kalau di masjid, kamu tahu nggak apa yang mereka khotbahkan? Nggak tahu, gue bilang, karena rumah gue nggak deket masjid. Ya, jadi kalau Jumatan gue nggak ngerti apa nggak pernah dengerin aku. Emang ngomong apa? Zaman Ahok waktu itu masih ya. Ahok masih jadi gubernur yang gara-gara masalah Al-Maidah itu dia dipenjarakan. Wih, kok udah ngomongin Ahok, dia bilang, kalau ngomongin orang Kristen, Sof, dikafir-kafirin, Sof. Saya waktu itu nggak percaya. Kenapa? Karena saya punya teman-teman Muslim itu baik-baik, teman-teman. Baik-baik saya punya teman. Ya, kalau ketemu saya kan tidak mendesak saya di jalan yang sempit. Saya kalau ketemu teman saya Muslim di kantor, mereka tidak mendesak saya ke jalan yang sempit. Padahal di dalam hadis dikatakan apa? Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka desaklah mereka di jalan yang sempit sampai ke cebur got. Saya dulu nggak tahu itu. Karena di gereja nggak pernah diajarin tentang Islam. Lalu suatu saat, ini pengalaman saya pribadi. Suatu saat, saya tuh lagi makan siang, tadi loh saya cerita. Pada waktu Jumat, saya itu lagi mau ketemu klien, dia Jumatan, saya nggak bisa ketemu. Saya makan siang di warung, depannya itu masjid, kebetulan berseberangan. Ya, masjid, sininya warung, saya makan. Sambil saya makan, karena toaknya itu gede, disentorin ke masjidnya itu, denger dong orang di depan, ada pada depan gitu loh. Ya, lalu saya denger apa yang mereka khotbahkan di masjid. Mereka mengatakan, Kristen kafir, Tuhannya 3, kalau kita 1, katanya. Saya kaget waktu itu. Saya mikir gini, kok bisa ya mereka di masjid kok yang diomongin orang Kristen. Padahal gue selama ini di gereja jadi Kristen gak pernah tuh ngomongin orang Muslim. Saya dulu sama Kristen, walaupun gembala dan wakil gembala saya itu mantan Muslim,
Saya nggak pernah tahu tuh Muhammad ngawini anak kecil berusia 6 tahun tuh nggak pernah disiarin kan di gereja. Saya nggak pernah tahu kalau Muhammad pernah mengawini bocil. Nggak pernah diomongin. Penasaran dong saya. Penasaran waktu itu. Ya. Kemudian saya mulai mencari YouTube. Saya penasaran, apa sih isi Quran ini? Kok bisa mereka di masjid itu menjelek-jelekkan orang Kristen? Lalu saya mulai menyadari, dulu saya berpikir bahwa yang ngebom di Bali, ngebom di gereja itu adalah oknum. Itu oknum itu. Itu tidak sesuai ajaran Islam. Dulu saya berpikir begitu. Tapi kemudian saya mempelajari Islam. Ini adalah 7 tahun sudah saya mempelajari Islam. Ternyata betul kata Bang Edis, kalau Islam kamu itu masih di KTP, kamu akan baik-baik saja. Karena mereka ini nggak ngerti ajaran Islam. Nggak boleh berteman dengan orang Kristen, nggak ngerti mereka ini. Tapi kalau kamu Islam yang kafah, yang benar-benar menjalankan sunnah Rasul, kamu nggak boleh berteman sama orang Kristen. Nah, herannya nih ada bapak-bapak, saya perlihatkan sekali lagi, sekarang ini di pemerintahan, itu debat-debat tentang ini, bagaimana kita menjawab Muslim dan fitnahan-fitnahan orang Muslim. Yesus kawin. Disalib ada jin kafir. Yesus kawin dengan Maria Magdalena punya anak 3. Itu fitnahan-fitnahan mereka, teman-teman. Yesus tidak mati disalib, katanya. Alkitab itu palsu. Jadi mulut orang Muslim itu sekarang terbungkam dan tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa? Karena kita bongkar. Dan ini saya melihat pergerakan ini luar biasa. Baik mantan-mantan Islam, ya teman-teman saya Kristen Arab di sini, termasuk yang ada di Turki, kalau Anda lihat seperti Hatuntas dan sebagainya, mereka bersuara vokal menentang ajaran Islam ini, terutama Islamisasi daripada Western, di Barat, di Eropa maupun di Amerika dan Kanada, termasuk Australia. Ya, karena apa? Sebenarnya mereka nggak ngerti apa-apa tentang ajaran Islam ini. Ya, karena itu Islam disebarkan dengan pedang, tetapi Islam akan dihancurkan lewat internet. Ya, dulu saya nggak tahu itu. Kenapa? Karena nggak mungkin pendeta Anda itu akan membongkar ajaran Islam di gereja, itu udah nggak mungkin. Dari mana Anda tahu? Ya dari internet, dari kami apologet ini. Ya, nah sekarang kita lihat, ternyata pemerintah itu sekarang di Bareskrim itu ada satu TV gede yang isinya khusus untuk memantau kaum apologet, teman-teman. Jadi Bareskrim di kepolisian, di Bareskrim Pusat itu dia punya satu TV besar yang isinya tuh dia scroll ke komal-komal, ke YouTube, dipantau apologet, yang dipantau apologet Kristen. Jadi benar kata Bang Edis ya. Kalau Islam ngebahas Kristen, dikawal sama polisi, sama Yusuf Kala, dikawal, didatengin tuh Zakir Naik. Zakir Naik datang ke Stadion Patriot Bekasi, ya, didatengkan Zakir Naik. Ini padahal Zakir Naik tuh nggak bisa bahasa Arab. Zakir Naik mengaku saya nggak bisa bahasa Arab, katanya. Tapi karena dia tuh kayaknya tuh kalau bacain Quran, apal ayat-ayatnya, disanjung-sanjung sama orang Muslim. Lalu Zakir Naik itu dipanggil ke stadion, berkuar-kuar di depan puluhan ribu masyarakat Indonesia, yang dibahas bukan Quran, yang dibahas Alkitab. Ya, tapi dikawal sama JK, polisi-polisi pada foto-foto dengan Zakir Naik. Tapi kalau Kristen menjawab Islam, dikawal sama polisi. Dikawal, maksudnya dimasukin penjara, dipakai baju oranye. Jadi di negeri Konoha itu memang, teman-teman, di negeri Konoha itu kita nggak bisa menjawab Islam dari negeri Konoha. Kalau di negeri Konoha tuh kayak tadi loh, Pak Rafael yang dari Timor Leste itu tadi yang masuk. Bu Sopi, ya kita toleransi aja Bu, nggak usah dijawab Bu, biarin aja Bu, kita kasih aja daging kurban. Malah dikasih sapi, orang Islamnya malah seneng dong. Ya, jadi kasihan teman-teman, kasihan. Karena sebenarnya orang-orang di Timor Leste, di daerah perbatasan NTT, NTB, Papua, Nias dan sebagainya, kantong-kantong Kristen di Soe, ya terutama, mereka nggak tahu kalau mereka punya target sasaran daripada penghijauan. Paham? Ada satu program dari pusat
Dan Anda nggak tahu ini, karena Anda nggak masuk di dalam dunia politik atas, teman-teman. Ya, kayak Pak Rafael tadi taunya cuman, saya punya teman-teman muslim Bu, baik-baik. Baik karena ada maunya, Cong. Ya, karena mereka nggak tahu ajaran Islam yang sebenarnya, atau Anda yang terlalu polos, tidak ngerti strategi penghijauan dari pemerintah ini untuk mengislamkan Soe, mengislamkan Nias, mengislamkan Papua, NTT dan NTB. Anda nggak tahu itu. Paham ya? Paham. Bahkan di komalnya Pak Cair Bedara kemarin, ada satu orang kesaksian bahwa anak-anak mereka, terus kita 50 anak, kalau menjelang Idul Kurban, itu akan diambil dari keluarga-keluarga, dibayar kira-kira satu keluarga 10 jutaan. Anaknya ini akan disekolahkan di Jawa, teman-teman. Dimasukkan ke pesantren-pesantren di Jawa untuk dimualafkan, dijadikan Islam. Jadi mereka pikir nggak apa-apa lah, ini generasi kalian kantongnya kan masih banyak yang Kristen. Anak-anaknya aja deh kita Islamin. Kenapa? Karena nanti mereka melihatnya jauh visi ke depan. 10-15 tahun ke depan, kalau anak-anak ini Muslim dan mereka kita kembalikan lagi, anak Papua ini dikirim lalu dikembalikan ke Papua, udah pakai peci. Orang Papua nggak lagi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nggak lagi begitu, orang Papua udah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian lihat nggak ada satu orang Papua yang naik ke komalnya Bang Idris? Baca surat Al-Fatihah, teman-teman. Papua adalah ujung tombak penginjilan kita. Hello. Nah kita lihat ya, ketika orang katanya dari pemerintahan ini, saya nggak tahu, katanya orang Kristen naik ke komalnya Bang RK, dia jadi guru BP, kita lihat apa yang dia nasehatin. Apa Pak? Karena memang sudah terjadi kegaduhan di medsos Pak. Dan ini sedang dipantau pemerintah gitu Pak. Dipantau pemerintah. Nah, terus Pak. Saya tidak mewakili pemerintah lah, walaupun saya dikerja di pemerintahan gitu ya. Saya naik ke komal-komal A dan B, saya ditolak di sana, saya ditolak di sini. Jadi maksudnya pesannya Pak, barangkali lah Pak, dimohon gitu ya, bahaslah kitabnya masing-masing, bahaslah umatnya masing-masing, tanpa menghujat, karena hujatan itu sudah meracuni, dan sekarang di pemerintahan tuh Pak, sekarang scroll begitu di handphone para karyawan itu, pegawai, isinya komal-komal seperti ini Pak. Tapi kita tidak melarang, silakanlah berdakwah atau berkhotbah, tapi janganlah menghujat, jangan mengutip. Oke. Tapi kalau membaca silakan. Hujatannya di mana Pak? Sekarang kalau hujatan saya di mana Pak? Tidak ada sih. Masih kalau membaca, oke, karena itu nggak. Bapak dengar baik-baik Pak. Gini Pak, dengar baik-baik Pak ya, dengar baik-baik. Kalau Bapak bisa tanya ke siapapun, saya Bang RK, 80% selalu membahas Alkitab di room saya. Ya, saya dukung itu. 80% saya membahas. Kecuali mereka nakal, itu pun saya nggak mau hujat, saya hanya mirroring. Wajib dong saya mirroring. Namanya dalam dialektika perdebatan atau argumentasi apapun, kita dengarkan dulu. Mirroring. Kita dengarkan dulu teman-teman. Tanpa menghujat. Kita rekam ini. Itu saya Bang. Ya, kenapa? Saya tahu saya di Indonesia. Saya paham saya di Indonesia. Itu Pak. Tetapi satu hal Pak. Bapak pergi saja ke sana, ke roomnya Bang Juma, roomnya Riva, roomnya Nandar, Bapak pergi ke sana. Bapak orang pemerintahan nggak? Ya, tapi saya tidak mau atas nama pemerintah bicara di sini. Oke, sekarang Bapak dengar baik-baik Pak ya. Bapak dengar baik-baik. Mereka mengatakan bahwa sebelum kata Allah itu dihapus di dalam Bible-nya orang Kristen, mereka akan tetap membahas Alkitab. Kata Rasul di dalam Alkitab harus dihapus. Bagaimana pandangan Bapak sebagai orang yang birokrasi? Silakan. Saya sampaikan ke mereka, ya, silakan berargumentasi dengan forum-forum resmi. Saya bilang begitu, dengan jalur politik dan hukum. Jangan menarasikan itu di medsos, karena itu sangat complicated dan berakibat pada situasi gitu Pak. Karena berarti gini Pak, pergerakan dari pemerintah saja untuk menanggapi argumentasi mereka itu tidak bisa Pak. Pemerintah nggak bisa menghentikan penghujat Islam teman-teman. Lihat banyak teman-teman Kristen yang hanya membahas Kristennya saja Pak. Bapak tahu kenapa Pak? Masuk penjara teman-teman kami
Ya. Justru disitulah saya ingin Justru mengingat. kalau Pak, sekarang gini Pak, Kristen saja, kita memberitakan Injil saja salah Pak di sini Pak. Kita membahas Alkitab saja salah Pak. Kita menggunakan kata Allah saja salah Pak di Alkitab Pak. Selalu didesak kami Pak. Tidak boleh menggunakan kata Allah, tidak boleh menggunakan kata Allah. Sekarang peran pemerintah yang beragama Kristen yang duduk di birokrasi itu sedang buat apa? Apa hanya melihat seperti ini dan nasihat seperti ini saja? Sekarang kalau kami tidak memberitakan Injil, kami orang Kristen, Pak. Jadi karena semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Injil ditawarkan, Pak. Amanat agung kita harus kita jalankan, Pak. Kecuali kita bukan orang Kristen, kita tidak jalankan amanat agung. Karena Tuhan mengkehendaki seluruh makhluk itu diselamatkan dan mengenal yang namanya Injil. Tetapi membahas Injil saja salah, Pak, di Indonesia ini, Pak. Tetapi Alkitab bilang apa? Sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Saya nggak akan bergeser sedikit pun. Kalau Bapak datang bilang, hai mau ngomong begini, nggak ada gunanya, Pak. Karena apa? Kristen itu selalu ditekan di sini, Pak. Hapus kata Allah, kalau kata Allah sudah dihapus, baru kami tidak bahas Alkitab. Baru kami berhenti bahas Alkitab. Bapak suruh bilang, pergi, hubungkan dengan pemerintah. Lakukan komunikasi politik atau komunikasi birokrasi. Tetap gak ada guna, Pak. Gak mau mereka, Pak. Karena memang apa? Tujuan mereka memang di sosial media ini. Tetap mendesak orang Kristen, Pak. Gak akan ada gunanya, Pak. Kecuali pemerintah mengambil otoritas penuh 100%. Baru bisa. Kita kembali ke zaman YouTube aja. Kita bahas di YouTube saja. Pembelajaran Alkitab di YouTube. Nah itu mungkin bisa, Pak. Selagi pemerintah tidak ambil alih, gak akan bisa, Pak. 100% harus ambil alih. Kalau Bapak hanya bilang, oh saya ke komal-komal, gak akan ada gunanya, Pak. Gak akan, percuma itu. Ya, tapi tidak apa-apa. Pesan itu sudah saya sampaikan. Saya nanggapin sedikit tadi bahwa penggunaan kata-kata tertentu itu pemerintah itu tidak bisa masuk dalam intervensi dogma doktrin karena itu bukan wilayah pemerintah, tapi pemerintah bercobalah nanti lakukan bagaimana supaya rukun gitu ya. Satu lagi Pak, kalau memang mau rukun, Kementerian Agama itu termasuk pemerintahan nggak? Bagian dari pemerintah nggak? Ya. Termasuk. Bapak buka di dalam tafsir Quran. Ya, di dalam surat Al-A'raf 157, di dalam surah Asaf ayat yang ke-6, Quran Kementerian Agama menafsirkan ayat Alkitab, akhirnya merubah pandangan dan makna teologis di dalam ayat-ayat Injil itu. Dicatat Pak, Al-A'raf 157 surah Asaf ayat yang ke-6, di mana Quran Kemenak mengutip ayat Alkitab. Sekarang, apakah kami harus diam saja? Pemerintahan saja melawan kekristenan. Pemerintahan saja merubah makna teologis di dalam Injil kita. Sekarang pemerintahan lain diam atau ngomong tuh? Coba saya tanya. Mau diam aja? Iya, memang benar Pak kalau. Berarti Bapak sebagai orang Kristen yang ada di pemerintahan gak sanggup ngomong. Bapak cuma diam, ngikut kepala. Karena apa? Bapak juga memiliki apa? Jabatan gak di pemerintahan? Bapak punya jabatan, Bapak takut dipecat gak sebagai ASN? Takut. Karena apa? Kita lebih fokus masalah ini, materi Pak. Masalah kerajaan surga, Bapak pikir kami ini enak-enak aja. Berdakwah ngomong masalah Injil di Alkitab, enak aja. Enggak Pak. Kami diancam Pak. Ya. Kami diancam, ngomong Alkitab aja kami diancam Pak. Saya 80% di room saya ini membahas Alkitab, Pak. Itu aja masih di DM, Pak. Ancam. Dipersekusi saya, Pak. Sekarang Bapak harus ngomong ke atas, jangan diam aja. Tapi kalau Bapak juga masih memikirkan hal-hal daging, hal-hal materi, gak akan ada gunanya, Pak. Percuma, Pak. Karena apa? Yang Bapak ikut adalah materi, bukan kerajaan Allah. Kami Pak ninggalin, Bapak tahu gak? Saya punya piagam penghargaan Pak di NGO Non-Government Organization, 20 piagam penghargaan saya. Saya punya piagam penghargaan 20 lebih dari government organization Pak. Saya sebagai monitoring, evaluasi, learning dan accountability
Saya paham tentang analisis data. Saya paham tentang indikator-indikator. Saya paham tentang RPJM. Tetapi apa Pak? Saya sebagai konsultan dulu Pak. Hancur Pak, nggak bisa lagi Pak. Karena apa? Saya lebih memikirkan bagaimana Injil-Injil ini harus diberitakan. Saya nggak bisa lamar kerja lagi. Kami pertaruhkan pekerjaan kami di sini Pak. Ijazah piagam penghargaan saya, ijazah saya sebagai S2 sebagai guru, udah nggak ada guna lagi Pak. Nah sekarang Bapak yang duduk di kursi empuk di situ Pak, Bapak harus berpikir bagaimana caranya supaya kekristenan ini ada pro-nya juga Pak. Alkitab ditafsir seenaknya, pemerintah Kementerian Agama yang menafsirkan itu, Quran Kemenak menafsirkan Alkitab, Injil ditafsirkan. Iya, Bapak mau diam saja. Pada Juma saya sampaikan jangan bahas-bahas yang di luar imanmu, saya bilang begitu. Tapi memang itulah penerimaan dari mereka juga sama seperti Bapak sampaikan bahwa ini saling balas membalas. Dia minta supaya menasihatin teman-teman yang seiman seperti itu. Ya sama sebenarnya. Tapi saya sampaikan tak perlulah berdakwah dengan cara mengutip yang di luar dari kitab. Saya bilang uruslah kitabnya masing-masing, bahaslah kitabnya masing-masing, bahaslah umatnya masing-masing, silahkanlah gitu. Dan itu dilindungi oleh negara gitu. Jadi sifat. Tapi setidaknya saya bisa memahami Bapak mungkin marah, saya maaf lah ya. Tetapi perlu saya sampaikan Pak bahwa ini perlu disampaikan supaya kita. Bapak dengar baik-baik Pak ya. Perdebatan saya dengan Bang Juma kemarin adalah perdebatan yang terbesar Pak. Big match Pak. Bayangkan dalam perdebatan saya dengan Juma, saya hanya berdebat itu satu arah Pak. Bayangkan selama 2 jam lebih dia bertanya Alkitab Pak. Ya, saya tahu itu. 2 jam lebih dia hanya bertanya Alkitab Pak. Saya nggak pernah menanyakan imannya Pak. Ya, saya setuju. Saya dukung itu Pak. Makanya saya bilang dari semua room, 80% saya lebih banyak bahasa Alkitab saya di sini Pak. Tetapi masih salah juga Pak. Masih aja dipersekusi Pak. Jadi kebaikan, 1000 kebaikan yang kita buat di TikTok ini atau cara berdakwah yang positif, tetap gak ada gunanya Pak. Kenapa? Tetap dipersekusi Pak. Tetap diancam Pak. Negara kita di mana? Bahkan undang-undang bilang setiap warga negara akan dilindungi. Di mana dilindungi Pak? Kemana-mana harus pakai masker. Ini saja saya harus nginap di hotel kayak gini. Iya. Saya bilang juga pakailah masker untuk demi keselamatan Pak RK. Sekarang saya harus nginap di hotel Pak. Karena kalau saya berdakwah di rumah saya kena apa Pak? Ditegur Pak. Saya harus nginap di hotel seperti ini, baru saya bisa live seperti ini, memberitakan Injil. Gak gampang Pak. Susah Pak sebagai orang Kristen yang betul-betul mengikut Kristus itu susah Pak. Nginap di hotel gini mahal Pak. 600-700 harus kita bayar Pak. Ya. Tapi kita korbankan semuanya itu Pak. Hanya untuk apa? Injil itu diberitakan Pak. Saya nginap di hotel Pak nih. Iya, saya bisa lihat itu. Saya bisa lihat. Sengsara hidup kita Pak. Jangan pikir kita enak. Di sosial media kita enak. Nggak enak Pak. Tapi karena apa? Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita mau mengasihi dia. Tapi dengan cara apapun saya tetap beritakan Injil. Susah Pak. Gak gampang Pak. Kita pikir pemerintahan, DPR yang kita pilih di daerah-daerah, yang kerja di birokrasi di pemerintahan, government organization yang kerja di pemerintahan, wakil-wakil rakyat yang Kristen yang pilih, bisa mendukung kita, bisa menyuarakan apa yang kita lakukan. Mana Pak? Sama aja, sampai di atas apa? Mikirin diri sendiri. Begitu Pak, terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih lah Pak ya. Jadi jagalah keselamatannya. Karena ini sedang dipantau Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa melakukan yang terbaik lah ya. Gitu. Belalah imannya tanpa harus ngutip-ngutip kitab di luar iman Bapak. Dan jangan, tolong yang dibawa jangan saling menghujat. Karena situasi negara juga sedang tidak baik-baik juga sih. Situasi geopolitik juga. Tapi oke lah, saya menghormati apa yang dilakukan Pak RK. Salam damai, salam NKRI Pak. Terima kasih. Gitu aja Pak ya. Banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jadi dengar ya teman-teman ya. Apa yang
yang Bang RK lakukan, saya dan Bang Edis itulah panggilan khusus di dalam hidup kami. Saya tahu betul Bang Edis membayar harga bagaimana dia meninggalkan semua yang dia miliki yang ada di Indonesia. Pekerjaan dan sebagainya. Makanya dia menggalang dana rumah apologet karena dia mempunyai keluarga. Ya. Sama, saya juga meninggalkan rumah saya, properti saya, semua aset-aset saya. Saya meninggalkan keluarga saya yang ada di Indonesia dengan ancaman pembunbunan, pembakaran rumah. Dimasukkan di dalam penjara. Berapa kali musim itu mengancam saya. Sofi kok pakai baju oranye katanya. Saya nggak suka warna oranye. Kalian tahu kan saya sukanya tuh warna ungu. Gimana sih? Makanya logonya Al Hayat itu warnanya merah tua, ungu muda. Dan warna emas itu warna kerajaan. Kok warna oranye ya? Ya nggak suka saya pakai baju warna oranye. Kenapa? Setiap kali diancam, DM yang masuk ke kita luar biasa, teman-teman. Sherlock! Ya, kalau ngata-ngatain apologet Kristus luar biasa, kayak mereka sok tahu tentang hidup. Padahal kita menjawab, kita mempertahankan iman. Apologet itu artinya adalah apologia, itu artinya adalah membela iman. Defending the faith, itu arti kata apologet, apologia. Ini pun sudah dicuri. Si Zuma mencuri istilah apologia yang ada di dalam Alkitab kita. Dijadikanlah api ii. Dan api ii ini menjadi kendaraan untuk mengumpulkan fulus. Makanya ribut soal uang. Kenapa? Karena api ii menjadi kendaraan organisasi untuk mengumpulkan fulus. Lihat ini, katanya pemerintah memantau, tapi nggak bisa bikin apa-apa. Saya kasih tahu Anda, kalau memang pemerintah betul-betul mau menetapkan toleransi antar umat beragama, hapus fatwa dilarang mengucapkan selamat Natal, berani nggak pemerintah? Masa katanya Islam ini agama damai, tapi dikeluarkan fatwa MUI dilarang mengucapkan selamat Natal? Kan mabok ini memang Indonesia. Lalu mereka itu mengambil ayat-ayat Alkitab untuk menafsirkan Quran. Ini sudah saya lakukan berapa tahun lalu sebelum Elia Myron viral waktu itu dengan videonya. Waktu saya berdebat dengan Gus Waifi Naja yang katanya sekretaris NU daerah. Saya sudah mengungkapkan ini. Mengapa buku PPKN kelas 9 mengatakan Trinitas orang Kristen menyembah 3 Allah, yaitu Allah, Isa, dan Maryam. Saya tunjukkan ya, teman-teman ya. Belum apa yang mereka lakukan ya di dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab kita. Ntar di YouTube lagi agak macet. Oke, ya. Buku PPKN kelas 9. Karena berdasarkan Quran itu menistakan agama Kristen. Setelah saya membaca Al-Quran itu menentang 3 pondasi dasar iman Kristen. Ikut-ikutan menista kita. Tidak ada agama lain yang menista agama Kristen kecuali Islam. Saya kata Anda. Buddha sama Hindu gak kenal. Saya tanya sama teman saya yang Buddha, menurut kamu bagaimana Yesus itu? Oh, Yesus itu salah satu daripada orang yang suci, yang baik. Saya tanya sama teman saya orang India, Hindu. Saya bilang, kenapa kamu gak makan sapi? Karena we worship cow, katanya. Kami menyembah sapi, katanya. Saya bilang, boleh gak saya berdoa dalam nama Yesus untuk kamu? Boleh. Bagaimana pandangan kamu tentang Yesus? Yesus adalah salah satu Tuhan kami. Gak apa-apa. Orang suci. Mereka sangat toleransi. Orang baik. Orang bijak. Itu kata orang Buddha dan Hindu. Tapi apa kata Islam, teman-teman? Yesus kawin. Katanya Yesus mencolok-colokkan jarinya di tangan keledai. Itu kan penghinaan besar. Bayangin, ini Muslim. Mereka mengatakan di dalam ayat Qurannya, orang kafir, Yahudi dan Nasrani adalah seburuk-buruknya binatang. Lalu mereka mengatakan tidak boleh membagi makanannya kepada orang Yahudi dan Kristen. Lalu
Lalu di dalam hadisnya dikatakan begini, jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, Kristen maksudnya, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Makanya di Mesir itu yang Kristen Koptik, itu dulu dikasih kalung salib gede-gede. Itu sejarahnya. Untuk apa? Untuk menandakan dia Kristen. Jadi kalau orang Muslim lihat kalung salib gede-gede, ini orang Kristen, didesak sama mereka ke jalan yang sempit. Gak boleh berteman dengan orang Kristen. Orang Muslim yang berteman dengan orang Kristen itu karena Islamnya Islam KTP. Saya punya teman-teman Muslim, ada juga orang-orang Cina yang nikah, lalu masuk jadi Islam, koko-koko tapi berjenggot begitu supaya bidadari bergantung jenggotnya. Karena mereka itu nggak ngerti ajarannya. Taunya pokoknya ya kalau kita tuh Kristen kan menyembah 3 Tuhan. Kalau Islam tuh yang paling bener Bu Sophie 1 Tuhannya. Gak tahu bedanya 1 Tuhan dengan 1 batu. Makanya mereka kalau kita itu adalah kemunafikan. Nah, bagaimana dengan PGI dan orang-orang Kristen dari pemerintahan? Nggak bisa berbuat apa-apa tadi kayak Pak tadi itu. Cuma bisa jadi guru BP. Karena kalau mereka vokal seperti saya, seperti Bang RK, seperti Bang Edis, dipecat. Ya, karena mereka akan kehilangan jabatannya, nggak bisa naik pangkat, dan akan kehilangan fulus. Kami, saya, dan semua yang datang ke sini, teman-teman hanya membawa sekoper pakaian saja. Kami tinggalkan segala-galanya. Anda pikir saya itu tidak punya pekerjaan? Pengangguran gitu? Bang RK tadi mengatakan apa? Saya nggak bisa lagi kerja. Saya nggak bisa lagi melakukan ini. Kenapa? Karena demi kerajaan surga, teman-teman. Kami meninggalkan semuanya dan jangan berharap. Ya, pastor-pastor dan kita bisa melakukan apa yang kita apologet lakukan. Kenapa? Mereka terikat oleh satu sinode, satu organisasi. Mereka nggak bisa ngomong seperti yang kita lakukan apologet. Kenapa? Karena ada konflik of interest, ada kepentingan-kepentingan yang harus mereka lindungi yang lebih besar yang ada di belakang mereka. Tetapi saya dan Bang Edis, kami bagikan pion. Kayak misalnya, kalian pernah tahu dulu, film Mission Impossible ini loh. Ya, Mission Impossible kan dikasih tugas nih dari negara nih. Ya kan? Kasih kaset. Net. Begitu missionnya disampaikan, lalu missionnya menguap. Dan ada pesan begini selalu di dalam Mission Impossible tuh. Jika seandainya kamu tertangkap, maka kamu harus mengatakan bahwa kamu bekerja sendiri dan kami tidak ada hubungannya dengan kamu. Maka saya itu mengatakan berteman-teman apologet, ada siap gak dengan segala resikonya? Karena kita seperti domba yang masuk ke tengah-tengah serigala, kamu harus cerdik. Saya bilang begitu. Apa kata mereka? Gasken Bu Sophie, gas! Gasken terus, Paul! Dan mereka mengatakan apa? Hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak semua orang Kristen punya panggilan seperti saya dan Bang Edis dan teman-teman apologet lainnya. Ada orang yang memang sangat nyaman dengan kehidupannya, sangat nyaman dengan pekerjaannya, karena mereka masih harus diberitakan sampai setiap suku bangsa, setiap lidah dan bahasa mendengar berita Injil keselamatan ini. Ya, maka sesudah itu akan tiba kesudahannya. Kalau tidak ada orang yang mengorbankan jiwanya, nyawanya, seperti teman-teman apologet yang ada di YouTube media sosial. Kami ini wajahnya kelihatan, tapi juga ada teman-teman lain yang melakukan penginjilan sampai ke pelosok-pelosok, yang tidurnya di tikar, di lantai, yang makannya aja nggak ngerti makan apa besok, yang melakukan penginjilan ke desa-desa, yang kalau penginjilan itu naik motor aja sulit, ya. Kenapa? Karena jalanannya terjal. Saya menghargai mereka, saya juga orang misi, teman-teman. Saya ngerti betul, ya. Saya juga menghargai mereka yang wajahnya itu mungkin nggak pernah nongol di YouTube, nggak pernah nongol di media sosial, Anda nggak kenal. Tapi mereka berjuang bagi kerajaan sorga. Mereka melakukan itu karena cinta, karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Luar biasa, luar biasa.
Ya, Tuhan memanggil kita masing-masing dengan kapasitasnya, kemampuan masing-masing. Ada yang dipanggil menginjil ke pelosok-pelosok, langsung secara offline. Ya, dulu saya sebelum pandemi saya melakukan itu, setelah pandemi nggak bisa. Lalu kemudian saya harus ke Amerika. Dan tidak ada, ya, tidak semua orang mempunyai panggilan yang sama. Anda lakukan bagianmu, engkau akan diberikan upah yang besar. Karena kita percaya ada upah masing-masing di dalam kerajaan sorga. Luar biasa. Jadi kita lakukan panggilan masing-masing sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan sama saya. Saya tidak bisa lakukan pengembalaan. Pengembalaan adalah tugasnya pendeta-pendeta. Tugasnya pastor-pastor, tugasnya para romo untuk mengembalakan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita adalah bagian pengajaran. Bagian menjawab dan berapologet. Ya, tidak semua bisa kita lakukan. Jadi kita melakukan sesuai dengan talenta. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Tapi lakukan bagian Anda masing-masing sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Nah, saya menghargai sekali apa yang Bang RK lakukan tidak mudah, teman-teman. Betul? Kita kena ancaman sehingga kalau kemana-mana teman Kristen nggak bisa pakai masker. Ya, sampai kemarin Agatha nangis-nangis. Dia bilang, saya mau berhenti dari dunia apologet. Kenapa? Saya nggak bisa keluar dari rumah. Kenapa? Karena mendapatkan pengancaman, dilaporin ke polisi, ya dilaporin ke Kapolres, Kapolda, nggak bisa keluar rumah, kemana-mana pakai masker, kemana-mana pakai cadar. Itu kayak siapa tuh, Bu Fadila juga melakukan itu, betul? Saya tanya, kenapa Bu? Nggak bisa, saya kemana-mana sampai ketakutan. Kenapa? Kemana pakai cadar? Karena diikuti orang, diikuti dari belakang, diikuti orang. Bayangin, harga untuk mengikuti Yesus adalah apa? Yesus datang mengatakan apa? Aku datang membawa pedang. Artinya membawa pemisahan. Artinya akan ada penganiayaan. Orang akan membumbun kamu dan menganiaya kamu. Dan dengan cara begitu mereka berpikir mereka berbuat baik bagi Allah. Betul? Inilah yang kita lakukan. Gak semua orang bisa bicara seperti yang saya lakukan. Karena tidak semua orang punya pengetahuan dan tidak semua orang punya keberanian. Nah, saya dan Edis harus punya dua-dua ini. Pengetahuan harus punya, keberanian harus punya. Tapi jangan bodoh, kita tuh harus punya strategi. Kenapa kita ini domba di tengah serigala? Kalau Anda bodoh, ya mati, umur Anda nggak panjang. Kebayang nggak domba? Terus dikerumuni serigala, kira-kira bertahan berapa lama teman-teman? Mesti cerdik. Nah, di negeri Konoha kita nggak bisa melakukan hal ini. Lalu apa yang pemerintah lakukan? Ya cuman menasehati tadi loh jadi guru BP. Kementerian Departemen Agama, bagian dari pemerintah, itu berani mengambil ayat-ayat Alkitab kita, termasuk tadi surah Al-Araf ayat 157 yang disebutkan Bang RK, lalu mempelintir ayat-ayat Alkitab kita dan menafsirkan itu untuk Al-Quran mereka. Bahkan mereka, ya, bayangin, mereka bisa mengatakan ada kata periklitos, padahal tidak pernah ada kata periklitos di dalam Alkitab kita, teman-teman. Luar biasa ya. Ya kamu, ya, Bu Greti, jangan co-host Bu Greti. Anda naik aja, minta permintaan naik. Jangan co-host. Kalau co-host nanti PK nggak baik ya. Saya susah nanti menurunkannya. Minta ini ada guest, Anda klik naik aja yang mau naik ya. Dan naik ke Komal saya syaratnya 1, open cam, buka kamera. Yang tidak open cam tidak naik ke Komal saya kalau saya lagi open cam. Ya, jadi jangan Anda bilang kita takut. Saya sudah mengirimkan tantangan. Ada 3 yang akan kita biayai untuk debat online. Kita biayai loh teman-teman. Donditan, Abdul Somad, dan Adi Hidayat. 3 orang ini. Jangan lu kirim bibir moyong Nanda. Nanda di Komalnya aja udah gak ada yang nonton. Udah sepi. Ya Bu Sopi, kita mau Bu Sopi debat tapi sama si Nanda. Ngapain? Jadi benar ya, kalau di negeri Konoha ini, kalau membahas tentang Kristen didatangkanlah Zakir Naik. Diundang sama Yusuf Kala. Dikawal sama polisi, teman-teman. Ini saya punya gambarnya nih, Yusuf Kala mengawal Zakir Naik. Yang dibahas apa, teman-teman? Yang dibahas mereka apa? Alkitab yang dibahas. Zakir Naik gak berani. Saya tuh pernah ke Komalnya Ustadz Ahmad Kainama waktu dia ke streambiatnya Pak Bom Bom. Saya mau tanya tentang Quran. Ahmad Kainama gak berani jawab tentang Quran.
Coba kalau nggak percaya, Anda lihat podcastnya Donditan, podcastnya Sinandar, si Rifeh, si Zuma, ya. Mereka nggak pernah bahas Quran, yang dibahas Alkitab. Selama Kementerian Agama masih mengambil ayat-ayat Alkitab kami dan menafsirkannya, bahkan memelintir ayat Alkitab kami, maka kami apologetikers tidak akan berhenti. Gaskan! Selama Anda tidak memenjarakan, membungkam apologet-apologet Muslim yang menista dan membubarkan APII, kami tidak akan pernah berhenti. Gaskan! Ya, there's nothing to lose. Hidup ini cuma sekali, teman-teman. Sudah itu kita harus mati dan dihakimi. Ya, there's nothing to lose. Hidup cuma sekali. Dan usia kita nggak panjang-panjang amat kok. Kalau saya bisa diberikan hidup sampai 70-75 tahun, saya masih bisa berkarya di YouTube. Nanti selesai website Al-Hayat. Puji Tuhan kalau website itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Ketika saya memasukkan data-data itu, haleluya, ini sedang saya perjuangkan, sedang saya usahakan. Dananya kita masih kurang, 8.000 US dollar. Ya, nanti besok mungkin saya akan buka satu rekening untuk Al-Hayat International Ministry. Anda bisa transfer ke situ. Karena website ini harus kita gaskan sampai jadi, teman-teman. Ya, puji Tuhan, hidup cuma sekali, teman-teman, nggak perlu takut. Tidak ada yang perlu kita takuti, hanya ada satu nama, ya, yang perlu kita takuti. Kenapa? Karena dia bukan hanya bisa membunuh tubuh, dia sekaligus bisa membunuh jiwa kita ke dalam neraka. Dia bisa memasukkan kita dalam lautan api kekal selama-lamanya. Takutlah akan Tuhan, jangan takut sama manusia. Selama Anda berada dalam kebenaran. Paham? Saya bacakan Anda Yesaya 51. Pada waktu itu ketika saya pertama kali baru bertobat, saya dijauhi oleh teman-teman saya. Mereka bilang jangan dekat-dekat dengan Sofiatul, nanti kamu diinjili, katanya begitu, teman-teman. Lalu saya heran, saya ikut Tuhan kok bukan makin baik, makin kusut gitu ya kan. Lalu saya nanya sama Tuhan, lalu Tuhan memberikan saya baca Yesaya 51 katanya. Apa kata Yesaya 51? Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ya, ini lihat nih. Terutama ayat yang ini. Dengar ya. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku di dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Ya, perhatikan ini. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang akan kuberikan akan lanjut dari keturunan sampai pada keturunan. Lalu dengarkanlah ini. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Lalu kita perhatikan ini, teman-teman. Perhatikan ini ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Ya. Kita lihat ini. Sebab itu, dengarkanlah hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Allahmu, ya, yang memperjuangkan perkara umatnya. Jadi Allah itu membela kita. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan. Dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Supaya kami lewat menginjak kamu, tetapi aku akan memberikannya kepada tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah dan sebagai jalan orang lewat di atasnya. Tapi yang paling penting ini nih, ayat ini teman-teman. Ya.
Lihat ini, ayat ini yang paling penting yang menjadi rema waktu itu terhadap saya. Mana tadi? Nih. Akulah yang menghibur engkau. Ya, Yesaya 51 ayat 12. Akulah yang menghibur engkau. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Luar biasa ya, terima kasih. Jadi jangan takut teman-teman. Jangan takut sama manusia teman-teman. Gaskan terus. Bongkar terus ajaran Islam ini. Ya, jangan pernah berhenti. Ya, kenapa? Karena penginjilan lewat media sosial adalah selain itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena di negeri Konoha itu hanya bisa menjawab tentang Alkitab, teman-teman. Anda lihat ya debatnya Pak Isra Soru, kemudian Pak MYM, Muriwali, itu cuma satu arah ditanya Alkitab. Jadi 4 jam lebih Pak Isra Soru cuma digebukin soal Alkitab, teman-teman. Bahasnya Yesaya 53, itu videonya 4 jam lebih tuh perdebatannya. Kalau ditanya tentang Qur'annya, menceret. Gak boleh kita itu mirroring bertanya tentang Quran mereka. Kenapa? Karena ya memang isinya namanya juga kitab syair. Kitab puisi. Ya. Lalu Anda dengar debatnya Pak Muriwali waktu itu dengan Pak Moses waktu itu. Ketika debat offline. Baru ditanya, ada juga kontradiksi dalam Quran. Lalu apa kata Egy Sujana? Halal darahmu, halal darahmu. Mereka itu memang tidak bisa, teman-teman. Tidak siap. Kenapa? Karena memang datanya nggak ada Quran. Paham? Paham? Ya? Jadi mereka itu nggak punya data sama sekali untuk mendebat apologet Kristen. Tetapi kalau Anda lakukan itu di negeri Konoha, Anda itu hanya bisa ditanya Alkitab. Muslim itu nggak bisa ditanya tentang Qur'annya. Saya waktu itu ketemu Zuma beberapa tahun lalu di StreamYard. Saya tuh 3 kali debat sama Zuma. Saya bukakan dia Sirah Nabawih Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Saya tanya, kenapa nabimu ketika menerima wahyu dicekek 3 kali di Gua Hiro? Kata Fa'at Gana itu hanya ditekan dengan keras pada leher, dicekek. Saya tunjukkan datanya. Apa jawaban Zuma? Bisakah dia menjawab? Gak bisa. Jawabannya cuman seperti muslim-muslim menjawab Bang Edis itu. Baca bahasa Arabnya. Makanya ada lagunya Bang Edis yang terkenal nih ya. Kalau saya kan muslim itu membaca Quran seperti menyanyikan seperti menyanyikan Kuckus Hotahai. Jadi mereka hanya menyanyikan tapi sebenarnya mereka nggak tahu artinya. Nah, ini kalau Bang Edis bilang ini kalian itu seperti apa? Kalau baca Quran seperti a i o e a o e. Kenapa? Karena mereka tuh kalau ditanya nggak ngerti. Bahkan pernah suatu saat waktu itu saya ingat banget di Pak Bom waktu itu masih di StreamYard, itu belum ke TikTok Pak Bom waktu itu. Ada seorang muslim bilang begini, nantang saya waktu itu. Bu Sophie belajar Islam berapa tahun? Saya bilang 7 tahun lah sekarang kira-kira saya belajar Islam. Lalu dia bilang begini, Bu Sophie saya tuh 40 tahun Bu jadi orang muslim. 40 tahun saya tuh jadi muslim. Terus saya bilang begini, baik, kalau begitu kamu kan lebih pinter dong tentang Quran, tentang Islam dibanding saya. Saya tunjukkan satu ayat di dalam Quran. Tahu nggak jawabannya apa Bu? Tahu nggak jawabannya apa teman-teman? Bu Sophie, selama 40 tahun saya jadi Islam, baru saat ini saya tahu ada ayat itu di dalam Quran. Ya itu lagunya Bang Edis yang terkenal itu ya. A I o e o e. O e. Ya kenapa? Karena mereka membaca tapi mereka tuh nggak tahu artinya. Sama kayak teman-teman saya. Kamu kalau baca Quran itu tahu artinya nggak sih? Nggak tahu katanya. Saya tuh udah tanya kok teman-teman. Ya saya tanya sama teman, kamu baca Quran tuh ngerti artinya nggak sih? Nggak ngerti artinya mereka. Mereka nggak tahu artinya. Makanya ketika kita seperti ibu-ibu tadi, Allah itu tidak nyata, Allah itu tidak kelihatan. Berarti dia nggak pernah baca Quran surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Allah itu zohir atau nyata dan kelihatan. Makanya tadi dia datang, dia marah-marah nih. Saya tunjukin ini videonya tadi. Ya, dia datang, dia marah-marah teman-teman. Kenapa? Karena memang dia nggak pernah baca Quran. Dia bilang Allah itu nggak zohir. Lah padahal di dalam Qurannya Allah tuh zohir.
Lalu ketika ditunjukkan Allah itu punya betis, ibu itu bilang nggak ada. Kenapa? Ya karena memang dia nggak pernah baca Quran. Dia nggak ngerti isi Qurannya. Ya, dia kaget-kaget. Bahkan banyak orang, saya ketika menunjukkan ayat Quran, Muslim itu ngomong begini teman-teman. Itu doif katanya gitu. Quran dibilang doif. Nih saya tunjukkan. Besar, karena 100% saya muslimah. Saya bangga menjadi umat Islam. Anda kreator yang sangat menjijikkan. Kok bisa? Karena Anda terlalu menghina agama Islam. Penghina katanya. Kita lihat di mana penghinaannya. Karena setiap Anda live, saya ikutin. Anda bilang di hidung ada setan. Anda yang setan. Karena itu membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri dari hadas besar. Karena Anda tidak tahu. Karena Anda kafir. Anda ingat itu. Ini Islam. Saya mengatakan bahwa di hidung orang Islam ada setan, saya berbohong atau tidak? Itu tidak berbohong, tapi itu mengeluarkan setan dari hidung kita. Itu mengeluarkan najis. Najis. Itu bukan bohong, najis. Terus Anda bilang katanya fitnah. Itu kita itu tahu Anda. Setiap mengapain air wudhu, kita harus bersih. Sedangkan Anda, sebentar. dengar. Tenangkan dulu, tenangkan. Tenangkan dulu. Anda tidak usah menjelaskan agama. Tenangkan dulu gini. Dengar. Tadi kan Anda Karena bilang Anda ajar, bahwa karena orang Kristiani pergi ke jangan gereja itu kemana-mana kotor. dulu. Tadi Anda bilang bahwa channel ini menjadikan katanya Anda yang menghina. Dengar. Anda memfitnahnya di mana? Anda suka menjelekkan agama Islam. Menjelekkannya di mana? Di mana menjelekkan agama Islam Anda? Nggak bisa kan? Nggak bisa ngomong. Dulu saya menjelekkan agama Islam. Iya. Lalu saya tantang Anda di mana saya menjelekkannya. Terus Anda bilang, kata Anda di hidung orang Islam ada setan. Kan memang betul. Itu bukan setan. Bukan ada setan di hidung. Bukan ada setan di hidung manusia Islam. Saya Bukan. tunjukkan hadisnya ya. Mengeluarkan kotoran dari hidung. Bukan setan. Upil. Itu setan apa upil? Baik. Apa Saya yang tunjukkan tunjukkan? hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya bahwa setan itu tidur di lubang hidungnya orang Islam. Termasuk di lubang hidungmu. Saya tunjukkan. Nih. Saya suruh nanti Anda membaca, tapi jangan lagi Anda bilang bahwa saya menjelekkan agama Islam. Saya putar kameranya. Tap layar teman-teman. Gaskan 5 juta. Anda tidak percaya lagi dengan hadis. Anda tidak Setan percaya tidur di lagi lubang dengan hidung. Dengar dulu manusia kafir. Loh. Dengar dulu. Ini Muhammad yang bilang. Anda Gimana? nggak usah menjelekkan muslim kafir. Dengarin dulu. Nih, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Ini bahkan judulnya. Bahkan ini sudah judulnya. Setan bermalam di rongga hidung. Apa yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan. Nih ya. Dari Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah bersabda. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Makanya saya bilang di lubang hidungmu ada setan. Lu gimana? Dengar dulu. Dengar dulu kafir. Nggak usah menjelekkan umat Islam di sini. Dengar dulu. Setan Di mana saya menjelekkan? hidung manusia. Itu tidak menjelekkan. Itu adalah fakta Umat manusia itu. bahwa di hidung kalian memang setan tidur di situ. Itu bukan fakta kafir. Anda salah. Loh, berarti tadi Muhammad bohong. Salah Anda. Makanya Salahnya di mana? Coba, salahnya di mana? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Oke, salahnya di mana di situ tadi? Anda yang berbohong. Anda suka menghina itu. Memfitnah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Anda nggak usah
gimana? Betulkah setan tidur di lubang hidung orang Islam? Setan bukan tidur di lubang, bukan tidur. Dia membuat otak orang jadi lemah, makanya dibersihkan. Otak muslim lemah, teman-teman. Ya, jangan saya yang baca terus. Nih coba, Anda yang baca sekarang gantian. Apakah dia tidur? Tap-tap guys, 5 juta, polkan. Anda tidak perlu ngomong gitu, nggak perlu ada gitu-gitu kan, karena memang ada kafir. Ini bacanya apa? Sebentar nih, mungkin Anda agak sedikit rabun. Mungkin Anda rabun. Disuruh baca hadis dia, suruh baca hadis. Apa ini bacanya? Nggak mau baca. Meninggal dunia karena setan tidur. TITDUR tidur karena setan tidur di lubang hidungnya. Aduh. Kafir, dengar dulu ya. Setan tidur di lubang hidung orang Islam bukan tidur, bodoh. Bukan Tadi tidur, bacanya dia apa? membuat manusia itu lemah. Tadi bacanya Kan ku bilang otak muslim lemah, oleh otak lemah. Mengingat Tuhan ya, bodoh. memang Ini ajaran Islam ya. Setan tidur di lubang hidung. akan berdusta jika agamanya dibahas. Anda aja jelek. Jelek. Muhammad saja tidak becus. Lu mau bahas Anda mau lari? Anda jelek. Lompat kayak kodok. Sebentar lompat ke sini, sebentar lompat ke sana begitu. Manusia bodoh. Yesus itu manusia. Kamu sudah mengakui tidak bahwa setan tidur di lubang hidung Dia orang Islam? Isa. Dia manusia, bodoh. Manusia yang kalian sembah. Anda sudah mengakui bahwa Muslim apa setan tidur di lubang hidung orang Muslim? Udah macet-macet. Kalian lebih apa? Oke, saya boleh nyanyi? Dosa kau juga ada Bentar, kafir. saya boleh nyanyi? Ini lagunya Bang Idris terbaru. Nyanyi kau kafir. Nyanyi kau kafir. Nyanyi kau kafir. Saya boleh nyanyi? Pergilah kau setan. Cuh. Ada setan. Ada setan di lubang hidungmu. Di hidungmu. Ada setan di hidungmu. Ada setan di lubang hidungmu. Gue sisiin lu setan. Jadi kalau di dalam Kristen teman-teman, cara ngusir setan itu adalah di dalam nama Yesus. Ya, di dalam Yesus. Nah, kalau muslim caranya ngusir setan gimana teman-teman? Dikasih air di hidungnya, lalu disisiin. 3 kali supaya setannya keluar. Pergilah kau. Pergi kau setan. Nah, jadi cara ngusir setan ala Kristen dan ala Islam ini beda. Kalau Kristen di dalam nama Tuhan Yesus, pergi kau, gitu kan? Kalau muslim enggak, cara ngusir setannya gimana? Dikasih air di hidung, disisiin. Pergilah kau setan. Pergi kau ke neraka setan. Karena ternyata setannya itu ngumpet di lubang hidung, teman-teman. Ya. Jadi ada banyak orang yang memang udah kesurupan ya. Saya kasih kesempatan bagi teman-teman yang mau kesaksian.